guys, welcome back to my YouTube channel Desi Cahyani Lari. Oke, jadi di video kali ini emang khusus buat kalian seorang fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan. Sebelum aku lanjut nih guys, aku mau kenalin diri aku dulu supaya kalian tuh gak ngehujat aku. Emang ini orang siapa sih ya sampai ngasih tips untuk mendapatkan pekerjaan? Nah, jadi aku Desi Cahyani Lari. Dulu aku full time sebagai content creator di YouTube channel ini, tapi pada tahun 2021 aku mencoba untuk suasana yang baru. Aku menjadi seorang pegawai BUMN di Telkom Indonesia sebagai project management. Aku masuk ke Telkom Indonesia itu lewat program rekrutmen GPTP 14. Jadi itu tadi perkenalan singkat dari aku. Jadi bagi kalian yang tertarik tentang proses rekrutmen, kemudian pertanyaan-pertanyaan HRD, kemudian tentang GPTP 14, kemudian tentang rekrutmen Telkom, kalian bisa subscribe channel ini dan nanti aku bakal ceritain bagaimana perjalanan karir aku. Oke? Ada 3 topik yang bakal aku bahas di video kali ini guys. 1, yaitu apa itu fresh graduate. Kemudian yang kedua, berapa lama sih kalian bisa menyandang status sebagai seorang fresh graduate. Dan yang terakhir, tips bagaimana sih untuk mendapatkan pekerjaan pertama sebagai seorang fresh graduate. Kita bakal mulai dari pengertian fresh graduate dulu ya guys ya. Nah, jadi fresh graduate itu adalah sekelompok mahasiswa yang telah menyelesaikan masa perkuliahannya, atau sekelompok mahasiswa yang telah memenuhi standar kualifikasi dari masing-masing kampusnya dan akan mulai mencari pekerjaan. Berdasarkan artikel yang aku baca nih guys, nah fresh graduate itu ada 2 tipe di dalam dunia profesional. Pertama, dengan pengalaman kerja yang minim. Kemudian yang kedua, dengan pengalaman kerja yang super duper fantastis. Untuk tipe yang pertama nih guys, dengan pengalaman kerja yang minim, biasanya di dunia profesional mereka ditempatkan di entry level ataupun di internship. Kenapa? Karena mereka itu belum tahu jenjang karirnya seperti apa dan juga minat mereka itu di mana sih akan dunia industri. Sedangkan untuk tipe yang kedua nih guys, biasanya fresh grad yang saat masa kuliahnya itu ambisius, kemudian juga kreatif. Jadi dia memiliki nilai lebih saat sudah selesai kuliah dan itu dilirik indah oleh perusahaan dan bisa jadi mereka ditempatkan di pegawai yang berkualitas. Jadi itu tadi pengertian dari fresh graduate. Sekarang topik yang kedua, yaitu berapa lama sih kalian bisa menyandang status sebagai seorang fresh graduate di mata perusahaan. Status fresh graduate nih guys, nggak bisa kalian sandang dalam jangka waktu yang lama. Namanya juga fresh graduate ya, lulusan baru yang masih ambisius dan memiliki ide-ide mutakhir untuk perusahaan. Nah, berdasarkan artikel Prospek UK, status fresh graduate itu hanya bisa disandang dalam jangka waktu 1-2 tahun setelah kalian menyelesaikan perkuliahan kalian. Setelah 2 tahun, itu tidak bisa lagi menyandang status fresh graduate, tapi kalian bakal disebut sebagai graduate saja. Maka dari itu guys, kalian harus memanfaatkan waktu kalian dengan baik ketika kalian menjadi seorang fresh graduate dalam jangka waktu 1-2 tahun itu. Karena ada beberapa perusahaan yang lebih suka untuk merekrut para lulusan baru. Oke? Nanti aku bakal coba buatin sebuah video kenapa beberapa perusahaan itu lebih suka untuk merekrut fresh graduate. Oke? Tapi jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya. Sekarang kita bakal masuk ke topik yang ketiga, yaitu tips bagaimana mendapatkan pekerjaan untuk para fresh graduate. Oke, untuk yang pertama yaitu asah skill kalian. Kalian itu ketika lulus dan mau masuk ke dunia profesional itu nggak bisa hanya bermodalkan dengan ijazah aja. Kalau kalian modal ijazah aja, kalian bakal kalah dengan orang-orang yang memiliki kompetensi di sebuah bidang. Ingat, untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, kalian gak hanya bersaing sama teman dari satu univ kalian, tapi kalian bersaing sama teman-teman dari univ di seluruh Indonesia, bahkan sampai univ di luar negeri. Untuk poin yang pertama ini guys, nggak hanya sebuah tips, tapi juga aku udah ngelakuinnya sendiri. Aku
lulusan Universitas Negeri di Bali tahun 2020. Nah, jadi waktu aku lulus itu aku sempat diam 1 tahun, tapi diamnya itu aku nggak diam yang bener-bener diam. Jadi aku nge-YouTube, kemudian juga aku ambil sertifikasi HRD karena aku latar belakangnya itu manajemen SDM. Jadi aku ambil sertifikasi HRD, kemudian juga aku ambil sertifikasi data manajemen staff, kemudian juga aku ikut beberapa lomba, aku lanjut S2. Jadi aku bakal ningkatin diri aku untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion aku. Dan terbukti guys, dengan aku sudah meningkatkan skill aku, kemampuan aku, dan aku meningkatkan kualitas diri aku, di akhir 2021 itu ada bukaan Telkom Indonesia. Jadi dengan skill-skill yang aku punya, dengan sertifikasi yang udah aku punya, pengalaman aku pegang proyek perlombaan juga udah aku punya, aku coba daftar Telkom dan puji Tuhan akhirnya aku lolos masuk ke Telkom Indonesia sebagai seorang project management. Oke, jadi itu tadi untuk poin yang pertama, dan menurut aku itu poin yang terpenting karena skill itu benar-benar penting di sebuah dunia industri, dunia profesional ya guys ya. Jadi kalau kalian mau menjadi orang yang pemenang dalam dunia mencari kerja, asalah skill kalian dan ikuti beberapa sertifikasi yang sesuai dengan passion kalian, oke? Tips yang kedua yaitu tentukan passion. Jadi banyak para fresh graduate ini belum tahu passionnya tuh apa, minatnya itu apa. Jadi sehingga mereka tuh banyak yang masuk asal-asalan, yang penting kerja. Menurut aku sih itu nggak baik ya, nggak baik secara pribadi sih. Jadi kayak berpengaruh mau kerja ini kayak nggak bisa, aduh kok berat banget ya. Padahal tuh menurut orang yang sesuai passionnya tuh bisa aja itu hal yang mudah. Tapi karena kalian nggak sesuai passion, jadi kalian tuh nggak mau belajar tentang hal itu. Jadi berat untuk mengerjakan itu. Contohnya guys ya, kalian tipe orang yang tidak suka ketemu dengan orang baru, dan kalian tipe orang yang tidak suka berbicara yang banyak. Tapi karena di lapangan dan di seluruh portal pekerjaan yang kalian lihat itu hanya ada bukaan marketing, ya kalian mendaftar marketing gitu. Nah, setelah dijalani ternyata kalian tuh nggak bisa mengikutinya dan kalian stres sendiri. Sehingga yang disalahkan apa? Mungkin lingkungan kerjanya, mungkin bos kalian gitu. Padahal ya itu tidak sesuai dengan passion kalian. Tapi beda halnya dengan orang yang sesuai passionnya masuk ke dunia itu. Dia pasti akan enjoy dengan atasannya, dengan lingkungan kerjanya, dengan target-target yang diberikan, karena itu sesuai passionnya, sesuai dengan karakternya. Tapi kalau tidak sesuai dengan passion dan tidak sesuai dengan karakter kalian, maka kalianlah yang stres nantinya. Maka dari itu guys, penting banget untuk tahu passion kalian itu apa. Tapi nih guys, lain halnya nih, misal kalian itu tipe orang yang tadi aku sebutkan, yang tadi aku ceritakan, tipe orang yang nggak mau ketemu orang baru, kemudian agak susah untuk ngomong banyak, terus tiba-tiba nyemplung ke dunia marketing, terus kayak ngerasa berat banget gitu kan ya. Nah, kalian bisa atasi itu sebenarnya, dan mungkin kalian itu bakal berjaya di dunia marketing. Kalian bisa tahu caranya dari mana? Caranya ikut pelatihan-pelatihan. Kalian bisa ikut dunia kelas marketing, gimana caranya untuk capai target gitu ya. Siapa tahu memang jalan kalian tuh di dunia marketing. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba hal-hal baru. Asalkan ketika kalian mencoba hal baru, kalian juga harus diikuti dengan skill-skill yang baru. Tips yang ketiga nih guys, masalah teknis. Ada CV dan sosial media. Nah, untuk CV, ketika kalian buat CV, pastikan buat semenarik mungkin dan buat HRD tertarik. Kenapa sih mau merekrut kalian gitu ya. Jangan buat CV yang tidak ada bobotnya gitu. Udah pasti ditolak ya. Nah, untuk selanjutnya itu sosial media. Sosial media itu dimulai dari LinkedIn, pasti dilihat karena pas aku rekrutmen LinkedIn-ku juga dilihat, kemudian Instagram-ku juga dilihat, kemudian juga YouTube-ku pasti dilihat karena dulu aku seorang content creator. Pokoknya sosial media yang kalian punya itu pasti bakal dilihat oleh HRD dan menentukan bisa diterima atau tidak oleh sebuah perusahaan. Jadi pastikan kalian cermat dalam bermain sosial media. Yang terakhir guys, yaitu perluas relasi kalian, perbanyak teman kalian, karena dari sana bisa aja kalian mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan jangan mudah menyerah. Kenapa? Karena misal nih, kalian itu udah lamar pekerjaan di satu portal gitu ya. Terus kalian dapat pekerjaan dari sini. Kalian usahakan cari di portal-portal yang lain. Selain kalian mencari pekerjaan dari portal-portal tersebut, kalian bisa tanya lowongan di relasi kalian, oke? Karena itu
penting banget, tidak hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi relasi itu juga penting untuk di kemudian hari. Oke guys, jadi sekian dulu video hari ini tentang fresh graduate, kemudian batas waktu penggunaan status fresh graduate, dan sedikit tips dari aku untuk mendapatkan pekerjaan saat menjadi seorang fresh graduate. Nah, untuk video-video selanjutnya terkait mendapatkan pekerjaan, kalian bisa dapatkan di channel ini, tapi jangan lupa untuk di subscribe dulu ya. See you di next video. Bye bye.